Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Maik Putri, mahasiswi STI Pembangunan Tanjung Pinang dengan NIM 1962026 kelas akuntansi pagi 1 semester 6. Pada kesempatan ini, saya membuat video guna memenuhi penugasan dari ujian tengah semester oleh Ibu dosen pengampu Ulfa Oktavani Nasution SEMM dalam mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank. Untuk soal yang pertama yaitu sebut dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Untuk lembaga keuangan bank ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada lembaga keuangan bank sentral, bank umum, dan bank pengkreditan rakyat. Untuk bank sentral ini ialah bank yang ditugaskan untuk menstabilkan nilai mata uang di Indonesia, biasanya pada Bank Indonesia. Untuk bank umum ini ialah bank yang memberikan pelayanan berupa pembukaan tabungan, pinjaman atau kredit, dan menyimpan aset serta surat berharga, biasanya pada Bank BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Untuk bank pengkreditan rakyat sendiri ialah bank yang dalam kegiatannya berfungsi menghimpun dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan, deposito berjangka, maupun sejenisnya. Untuk soal yang kedua ialah sebut dan jelaskan kegiatan bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Untuk bank umum ini terbagi menjadi tiga, yaitu pada bagian funding, lending, dan service. Untuk funding ini bertanggung jawab untuk simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Dan lending bertanggung jawab untuk pembiayaan atau kredit. Dan service bertanggung jawab bagian transfer, inkaso, keliling, safe deposito box, bank card, bank notes, menerima setoran, menerima pembiayaan, dan travel check. Dan untuk kegiatan bank pengkreditan rakyat itu, pada funding bertanggung jawab pada bagian simpanan tabungan dan simpanan deposito. Dan lendingnya bertanggung jawab pada bagian pembiayaan atau kredit. Nah, larangan-larangan pada BPR ialah menerima simpanan giro, mengikuti keliling, melakukan falas, melakukan kegiatan asuransi. Untuk soal nomor 3, sebut dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank terbagi menjadi tiga, yaitu sumber dari pemegang saham, sumber berasal dari masyarakat, dan sumber yang berasal dari lembaga lainnya. Pada para pemegang saham, sumber itu terdiri dari setoran modal pemegang saham, cadangan-cadangan bank, dan laba bank yang belum dibagi. Nah, untuk dana yang berasal dari masyarakat ialah berasal dari simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Sedangkan dana yang bersumber dari lembaga lainnya berasal dari kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman antar bank, pinjaman dari bank luar negeri, serta surat berharga pasar uang. Untuk soal yang keempat ialah sebut dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Pada prinsip ini terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama karakter, yang kedua capacity, yang ketiga capital, yang keempat collateral, dan yang kelima ialah condition. Untuk karakter ini merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Nah, untuk capacity ini ialah untuk melihat kemampuan nasabah dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan bidang pendidikannya. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Untuk kapital ialah untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan dalam penggunaan uangnya. Untuk kolateral ialah merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Sedangkan condition ialah untuk melihat kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan memungkinkan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing. Untuk soal yang nomor 5 ialah sebut dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama ialah safe deposito box, merupakan jasa
sertifikat deposito, sertifikat tanah, saham, obligasi, surat perjanjian, akte kelahiran, surat nikah, ijazah, paspor, dan surat dokumen lainnya. Yang kedua ada bank card, yaitu yang dikeluarkan oleh bank diberikan kepada nasabah untuk dapat dipergunakan transaksi retail dan sistem kredit. Yang ketiga ialah banknotes, merupakan sarana untuk diberikan kepada nasabah sebagai pelayanan transaksi jual dan beli mata uang asing dalam bentuk kertas atau tunai. Yang keempat ialah travel check, ialah cek perjalanan yang bisa dilakukan untuk bepergian ke luar negeri. Travel check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Yang kelima ialah menerima setoran, yaitu dapat berupa pembayaran listrik, telepon, air, pajak, dan lain-lainnya. Dan yang keenam ialah melakukan pembayaran seperti gaji, pensiun, bonus, dividen, dan lain-lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.